suatu keadaan. Statistik adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, mengelola data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Menurut Profesor Dr. Haji Agus Arianto, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan data, mengelola analisis, menarik kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Menurut Stoyle dan Tory, statistik adalah metode yang memberikan cara-cara guna menilai ketidaktentuan dari menarik kesimpulan yang bersifat induktif. Maka pemakalah dapat menyimpulkan bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang berkenaan dengan data, atau statistik adalah ilmu yang berusaha untuk mencoba mengolah dan mendapatkan manfaat berupa keputusan dalam kehidupan. Satu, pengertian statistik menurut para ahli. Menurut Profesor Dr. Sutrisno Hadi M, statistik adalah cara untuk mengolah data dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logik dari pengolahan data. Menurut Insinyur Muhammad Iqbal Hasan, MM, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk data, yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisa, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data yang berbentuk angka. Menurut Suntoyo Yitno Sumarto, statistik adalah studi informasi dengan mempergunakan metodologi dan teknik-teknik perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan praktis yang muncul di berbagai bidang. Pengelolaan statistik. Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data atau angka ringkasan dapat berupa jumlah atau total, proporsi, persentase, rata-rata, dan sebagainya. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada pada tahap pengumpulan data. Data statistik merupakan angka dari ringkasan hasil pengelolaan berdasarkan data mentah seperti total, rata-rata, parameter, presentasi, angka, indeks, timbangan baku atau deviasi standar, koefisien korelasi, dan koefisien regresi. Data statistik sebagai hasil Celsius disebut data sebenarnya atau true value atau parameter. Sedangkan sebagai hasil sampling disebut data perkiraan atau estimate value, atau seiring juga disebut statistik. Tujuan dari pengolahan data adalah mendapatkan data statistik yang dapat digunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara agregat atau kelompok, bukan satu persatu secara individu. Misalnya, berapa jumlah penduduk Indonesia, berapa jumlah produksi beras di tanah Jawa Tengah pada tahun 1980, berapa rata-rata kebutuhan beras per kapita, dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri statistik. Jadi pada dasarnya statistik ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, statistik selalu bekerja dengan angka atau bilangan. Ini mengandung pengertian bahwa tanpa data angka maka statistik tidak akan mampu melaksanakan tugasnya sebagai ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa data yang bukan kualitatif atau data yang tanpa angka tidak mungkin dapat digarap secara statistik. Ciri-ciri statistik yang kedua. Statistik yang kedua yaitu statistik bersifat objektif, mengandung pengertian bahwa statistik bekerja menurut objeknya. Dengan kata lain, statistik bekerja menurut apa adanya. Kesimpulan atau ramalan yang dihasilkan oleh statistik adalah semata-mata didasarkan oleh angka-angka yang dihasilkan kemudian dikelola, bukan diambil secara
komunitas atau dipengaruhi oleh lingkungan luar. Ciri-ciri statistik yang ketiga yaitu statistik bersifat universal. Statistik yang bersifat universal dipergunakan atau diterapkan di semua cabang kegiatan hidup manusia seperti statistik harga, statistik moneter, statistik ekspor dan impor, statistik penduduk, statistik kelahiran, dan lain sebagainya. B. Fungsi statistik. Fungsi yang dimiliki oleh statistik dalam pendidikan terutama bagi pendidik, guru, dosen, dan lainnya adalah sebagai alat bantu. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap melaksanakan tugas, seorang pendidik akan terus mengalami permasalahan tentang penilaian evaluasi terhadap hasil pendidikan setelah anak didik menempuh proses pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam kegiatan itu, seorang pendidik menggunakan norma tertentu. Norma tersebut pada hakikatnya merupakan ukuran. Hasil penilaian itu biasanya dinyatakan dalam berbagai macam cara. Namun, cara yang paling sering digunakan yaitu dalam angka bilangan atau angka. Hal yang dinilai itu yaitu kemajuan dan perkembangan seorang pendidik. Anak didik dalam jangka waktu tertentu sebenarnya bersifat kualitatif, akan tetapi diubah menjadi data yang kuantitatif. Alasan kuantifikasi itu sudah barang tentu bermacam-macam. Namun, alasan yang paling utama adalah dengan melakukan pengubahan bahan keterangan yang bukan berupa angka menjadi bahan keterangan yang berupa angka. Pendidik akan dapat dengan secara jelas dan tegas memperoleh gambaran mengenai kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak didik setelah menjalani proses pendidikan. Dengan menggunakan data kuantitatif, seorang pendidik akan lebih dapat memperoleh kepastian ketimbang menggunakan data kualitatif. Karena dalam kegiatan penilaian hasil pendidikan, cara yang paling umum adalah dengan menggunakan data kuantitatif. Maka tidak perlu diragukan lagi bahwa statistik dalam hal ini mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai alat bantu, yaitu alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian tersebut. Statistik. Bagi seorang pendidik profesional, statistik juga memiliki keunggulan yang cukup besar. Sebab dengan menggunakan statistik sebagai alat bantu, maka pada data tersebut pendidik akan mendapatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh gambaran, baik gambaran umum maupun secara khusus tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Dua, mengikuti perkembangan pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa tersebut dari waktu ke waktu. Tiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lain. Jika terdapat perbedaan, apakah perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang berarti meyakinkan ataukah perbedaan tersebut terjadi hanya kebetulan saja. Yang keempat, mengetahui gejala yang satu apakah memiliki persamaan dengan gejala yang lain. Yang kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, singkat, dan jelas. Enam, atau yang terakhir, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa mendatang dan langkah konkret apa yang perlu dilakukan pendidik. Tadi presentasi dari kelompok kami